Selamat sore Pak Ngurah. Selamat sore Pak Made Agus Arya. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Ngurah? Ya, Astonggare sehat Pak Made Agus. Bapak sendiri bagaimana? Ya, sekarang sehat juga Pak. Ya, jadi kita hanya punya waktu sebentar Pak, yaitu sekitar 10-15 menit. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai saja ya kegiatan percakapan kita hari ini. Nah, kira-kira Pak Gusti Ngurah, apa yang mau disampaikan pada percakapan ini Pak Gusti? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dalam menemani nanti saya berkeluh kesah, bercerita pada sore hari ini. Siap, Pak. Begini Bapak, jadi saya di sekolah diminta menjadi panitia KSN atau Olimpiade Sains Nasional Bapak. Suratnya sudah keluar pada pertengahan Maret kemarin. Kemudian kita diminta untuk mengadakan seleksi tingkat sekolah dulu, sehingga kami sudah laksanakan itu. Terus dari hasil seleksi itu kami mendapatkan 45 orang siswa dari 9 mata pelajaran yang dilombakan. Ya. Nah, dari hasil seleksi itu kami di panitia membentuk jadwal pembinaan, yaitu terdiri dari 5 orang siswa dan masing-masing minimal terdiri dari 1 ataupun 2 orang guru pendamping, tergantung keberadaan guru kami di sekolah, begitu Bapak. Nah, berkaca pada pengalaman tahun lalu itu waktu pelaksanaan lombanya yaitu bulan Mei Bapak. Nah, jadi dari Maret ke Mei kami berpikir bahwa rentang waktunya 2 bulan cukuplah untuk menggembleng anak-anak begitu. Jadi kami membuat jadwal pembinaannya itu masih standar, yaitu 1 kali dalam seminggu, itu pun dalam waktu durasi 2 jam, 2 kali 60 menit Bapak. Nah, tiba-tiba 3 hari yang lalu Bapak keluarlah surat pemberitahuan susulan bahwa pelaksanaan KSN itu tanggal 6 April ini. Jadi kami di panitia terus terang kalang kabut Bapak, karena ada target tersendiri kami di panitia untuk meloloskan anak minimal lebih daripada tahun lalu, karena tahun lalu kami bisa meloloskan 5 orang anak ke tingkat provinsi. Jadi kami berharap lebih ya bisa ya, atau minimal pun sama bisa. Jadi dengan waktu yang mepet itu kami terus terang kelimpungan Bapak. Belum juga ada ujian sekolah begitu, belum juga ada hari raya Nyepi seperti ini Bapak. Jadi waktu pembinaannya akan semakin mepet begitu Bapak. Jadi itu yang kami rasakan sekarang. Ya baik Pak Ngurah, kalau yang saya tangkap, jadi permasalahan Pak Ngurah intinya adalah diselenggarakan OSN, kemudian ternyata OSN-nya dimajukan gitu Pak ya? Iya benar Pak. Sehingga hal tersebut tentunya akan membuat sesi latihannya menjadi sempit, begitu Pak ini? Iya, benar Pak. Nah, dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang Pak Gusti harapkan pada pertemuan kita hari ini Pak Gusti? Jadi gimana ya Pak? Jadi yang saya inginkan setelah kita selesai bercerita seperti ini adalah semacam cara atau solusi bagaimana mengoptimalkan waktu yang mepet ini agar pembinaan bisa kami berjalan lebih optimal seperti itu Bapak. Oh iya. Saya mengerti Pak Gusti ya. Jadi Pak Gusti mengharapkan pembinaan yang dilakukan dalam kegiatan OSN ini menjadi lebih optimal gitu ya Pak Gusti ya? Benar sekali Bapak. Nah, kalau menurut Pak Gusti sendiri kira-kira menurut pendapat Pak Gusti ya, kira-kira untuk pembinaan yang optimal itu seperti apa Pak Gusti? Menurut Pak Gusti? Jadi berkaca dari tahun lalu Bapak ya, merasa tahun lalu itu proses pembinaan kami itu optimal karena kami memiliki durasi waktu latihan yang panjang dan jeda waktu dari hasil seleksi ke proses lomba cukup panjang, kira-kira waktu 2 bulanan, sehingga kita mengadakan pelatihan dan memberikan banyak soal latihan
siswa contoh-contoh soal olimpiade kepada siswa binaannya, dan ada perasaan kesiapan siswa sendiri. Pak, saya rasa kami sudah siap untuk berlomba. Sedangkan sekarang, Pak, gimana ini Pak, lombanya udah dekat. Nah, ada keraguan-raguan diri siswa untuk mengikuti lomba seperti itu, Pak. Jadi kata optimalisasi itu dari segi kesiapan siswa kita lihat, kemudian dari durasi latihan dan banyak menu latihan soal yang disajikan oleh guru seperti itu, Bapak. Ya, jadi saya melihat di sini kategori pembinaan yang ideal itu adalah menurut Pak Gusti yaitu dari segi kesiapan siswanya, kemudian dari segi waktu pembinaan yang cukup begitu ya, kemudian adanya latihan soal yang cukup terhadap siswa, begitu Pak Gusti. Nggih, seperti itu Bapak. Ya, benar sekali. Nah, kalau kita anggap itu adalah level yang optimal Pak Gusti. Nah, sekarang ini kondisi yang Pak Gusti alami di sekolah, pembinaan yang sudah dilaksanakan di sekolah kira-kira pada kategori yang mana Pak Gusti? Apakah sudah optimal, sangat optimal, apakah optimal atau masih kurang optimal Pak Gusti? Jadi berkaca dari apa yang sudah kami lakukan dalam kurun minggu ini, jadi saya dapat kategorikan ya kurang optimal Bapak, karena kami melaksanakan pelatihan sebanyak 4 kali pertemuan dan itu pun masih dalam waktu durasi 2 jam, 2 kali 60 menit. Jadi kurang optimal lah Bapak. Jika masih pun taraf pelatihan yang dilakukan itu pun masih dalam taraf kenalan materi saja. Ini loh silabusnya, begini loh bayangan materinya. Nah, belum sampai soal seperti itu. Padahal lombanya udah menghitung hari seperti itu Bapak. Iya Pak Gusti, saya mengerti. Jadi belum optimal ya, jadi kurang optimal. Nah, kira-kira Pak Gusti sendiri mengharapkan segi keoptimalan itu seperti apa yang Pak Gusti harapkan saat ini Pak Gusti sebenarnya? Kalau dari Pak Gusti sendiri? Kalau biasanya kami di sekolah Bapak kan pelatihan itu biasanya kalau soal KSN itu yang mengenalkan tipe-tipe soal dari minimal 5 tahun sebelumnya, misalnya dari sekarang 2020, berarti kita hitung dari 2017 lah, guru pernah mengenalkan model-model soal olimpiade kepada siswanya. Jadi minimal mengenal soal KSN atau USN itu 5 tahun sebelumnya. Jadi itu yang kan sehingga ada gambaran siswanya nanti, oh begini loh model soalnya. Nah, siswanya punya ruang dan waktu nanti belajar lebih efektif di rumahnya. Nah, tinggal nanti memfasilitasi mana kendalanya, di mana poin kendalanya seperti itu, Bapak. Ya. Baik Pak Gusti. Jadi itu yang Pak Gusti harapkan. Nah, kemudian kira-kira Pak Gusti apa yang bisa Pak Gusti lakukan untuk mungkin merencanakan pembinaan yang optimal sesuai dengan harapan Pak Gusti. Pak Gusti. Bagaimana Pak ya? Jadi saya dalam kebingungan ini Bapak. Jadi masih bingung sekali menentukan format. Saya sempat berpikir Bapak, jadi di hari Senin ini kita kan di Bali melaksanakan upacara menyambut Hari Raya Nyepi. Tentunya teman-teman juga kita sibuk, anak-anak juga Pak, apalagi pengerupukan dan lain sebagainya. Jelas tidak memungkinkan kita melaksanakan pembinaan. Terlebih lagi di tanggal 27 ini kita sudah mulai mengadakan ujian sekolah. Nah, di sana ada ruang sedikit Bapak dari tanggal 20 sampai dengan April itu. Kira-kira kita setelah saya hitung, saya mendapatkan 7 kali pelatihan Bapak yang dapat makan. Nah, kebetulan juga siswa KSN itu adalah siswa kelas 10 dan kelas 11 yang notabene nanti di tanggal 27 itu otomatis belajar mandiri di rumah karena kakak kelasnya. Nah, jadi saya ingin di sana memanfaatkan waktu tersebut yaitu 27 sampai dengan tanggal 5 April untuk melakukan pembinaan, dan hasilnya kita dapatkan 7 kali pembinaan. Saya repetisi nanti pembinaannya
4 sampai dengan 6 jam dengan jeda waktu 2 jam istirahat seperti itu. 2 jam sesi pertama istirahat, kemudian 2 jam sesi kedua dan 2 jam sesi ketiga. Kalau memungkinkan rencananya sih saya seperti itu. Yang kembali nanti kesiapan siswa dan kesiapan rekan-rekan gurunya. Nah, jadi seperti itu ya rencana dalam pikiran kami sebagai panitia KSN, Bapak. Ya, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti. Perencanaannya yang luar biasa, bagaimana menambah jam pembinaan di sela-sela waktu adanya ujian sekolah ya, karena mengingat kelas 11 dan kelas 10 di sana tidak ikut dalam ujian sekolah. Luar biasa sekali Pak Gusti ya. Nah, sekarang kira-kira kapan Pak Gusti mau sampaikan perencanaan Pak Gusti ke rekan-rekan guru pembina OSN, Pak Gusti? Kira-kira kapan baik Bapak, jadi rencananya panitia itu akan mulai rembuk besok Bapak. Karena kan kita 5 hari kerja, mungkin besok atau mungkin nanti di malam setelah selesai saya bercakap-cakap dengan Bapak, nanti saya akan kirim virtualnya dengan teman-teman di panitia KSN, kita rembuk begitu solusi dari mengefektifkan pembinaan. Kemudian setelah nanti ada kesepakatan kami di KSN, kemudian di tanggal 24 ini kita akan buat schedule-nya dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 5 tersebut, jam berapa nanti pelaksanaannya, sehingga nanti tanggal 24 anak-anak sudah bisa bersiap menerima itu, dan di tanggal 27 itu anak-anak dan guru pembina sudah mulai action seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali ya. Langsung gaspol mulai nanti malam Pak Gusti ya. Perencanaannya sudah mulai bisa direalisasikan. Luar biasa sekali Pak Gusti. Nah, ini sudah memasuki penghujung sesi dari percakapan kita Pak Gusti. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Gusti mungkin ingin menyampaikan apa yang sudah Pak Gusti dapat dalam percakapan kita sepanjang dari awal sampai akhir ini Pak Gusti. Begini Bapak, jadi saya sudah ada titik terang sedikit Bapak. Jadi apa yang harus yaitu istilahnya saya akan mengkarantina anak-anak Bapak. Jadi pembina dengan anak-anak saya akan karantina di sesi tanggal 27 tanggal 5 April itu. Nah, jadi dalam proses karantina itu anak-anak nanti kami akan berdayakan, optimalkan baik dari segi durasi pembinaannya, kemudian durasi pengajarannya, sehingga nanti apa yang menjadi target kami di panitia KSN itu bisa Pak, seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Gusti ya. Saya apresiasi apa yang perencanaan Pak Gusti, kemudian saya di sini mendoakan ya ikut supaya berhasil perencanaannya Pak Gusti ya. Oke, jadi nanti ketika Pak Gusti telah berhasil merencanakan, saya harapkan Pak Gusti bisa sharing-sharing dengan saya kembali ya Pak Gusti. Bagaimana Pak Gusti? Siap? Siap Bapak. Saya akan dengan senang hati cerita dengan Bapak kira-kira apa nanti kendala yang akan saya hadapi atau bagaimana kesuksesannya yang akan saya capai. Saya pasti akan bercerita dengan Bapak lagi seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Gusti. Terima kasih juga atas kesempatannya hari ini. Saya ucapkan selamat sore Pak Gusti. Mari. Pak, selamat sore.